Pernahkah Anda memikirkan bagaimana jika masjid yang merupakan tempat ibadah umat Islam dibangun dengan seni khas negara Cina sana? Apakah ada? Tentu ada. Lalu, masjid apa itu? Perkenalkan, Masjid Cheng Ho. Masjid Cheng Ho ini berada di banyak lokasi. Salah satunya yaitu di Banyuwangi, lalu ada juga di Samarinda dan juga ada di Pasuruan. Namun kami memilih di tempat yang terdekat dengan kami, yaitu Surabaya. Saatnya wawancara. Baik, sebelumnya perkenalkan, sini saya Muhammad Putra Madani dari perwakilan kelompok 3 PDB 4 kelas agama Islam. Di sini saya ingin bertanya atau mewawancarai seseorang yang ada di sini, atau di sini tadi saya berpapasan sama orang random, akhirnya saya bertanya. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Mas, dengan Mas siapa? Saya Mas Johan dari Bogor. Johan dari Bogor. Iya. Di sini lagi ngapain Mas ini? Saya kebetulan lagi berkunjung aja sih datang ke Surabaya, dan saya sempat mendengar juga katanya Masjid Cengho ini terkenal. Jadi saya menyempatkan diri untuk kesini. Terus kalau menurut Mas Johan, itu bagaimana sih Mas Johan itu melihat perpaduan budaya yang ada di Masjid Cengho ini? Yang pertama pastinya toleransi ya, toleransi dari umat Islam sendiri, dan juga keunikan dari bangunan yang apa ya, yang ada kecinaannya seperti itu. Itu ya. Terus di sini saya juga ingin menanyakan bagaimana sih peran masjid ini dalam mempromosikan toleransi di masyarakat? Mungkin dari keunikan yang tadi saya bilang itu bisa menarik perhatian orang yang mau beribadah di sini. Seperti itu ya. Iya. Terus lanjut, ini pertanyaan yang terakhir ya. Ya. Nggak usah banyak-banyak. Terakhir, menurut Mas Johan ini, seberapa pentingkah menurut Mas Johan menjaga akulturasi budaya dalam Islam saat ini? Untuk menjaga akulturasi budaya itu yang paling penting pertama tuh toleransi ya, karena kalau nggak ada toleransi mungkin kita nggak bisa enjoy untuk beribadah. Terus ya mungkin keunikan-keunikan seperti masjid inilah yang bisa menarik perhatian orang jadi semangat lebih beribadahnya. Baik, ya. Baik, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Makasih ya Mas Ya, Johan. siapa? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rulfayas. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu pengunjung dari Masjid Cengho. Saya perwakilan dari kelompok 3 dari kelas PDB Agama Islam 4. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Nizam. Sudah, Nizam. Oke, Bu Nizam. Oke, kita akan mulai pertanyaannya. Bagaimana Anda melihat perpaduan budaya di Masjid Cengho? Saya melihat perpaduan budaya ini sangat apa ya istilahnya, kayak sangat menggambarkan suatu keragaman di Indonesia, karena juga ada dari perpaduan budaya Cina dan juga Islam. Yang menurut saya itu sangat menggambarkan kalau Indonesia ini kaya akan budaya. Oke, kita lanjut pertanyaan 2 ya. Apakah akulturasi budaya ini memperkaya pengalaman ibadah Anda? Memperkaya kalau secara pengalaman iya. budayanya. Kalau dari budayanya saya cuma kan Islam kan masjid ini tujuannya cuma buat ibadah ya. Cuman kalau saya sebagai pengalaman pribadi ya saya sangat senang gitu. Kenapa kok mundur-mundur terus, Nak? Perpaduan budaya. Jadi memperkaya pengalaman saya. Kita lanjut. Bagaimana peran masjid ini dalam mempromosikan toleransi di masyarakat? Menurut Anda? Ini sangat bisa jadi suatu wadah bagi masyarakat untuk makan apa ya istilahnya toleransi gitu kan. Jadi ini tuh bisa menjadi suatu wadah karena juga bisa dilihat karena ya jadi ya ini tuh bisa menjadi suatu wadah untuk bertoleransi karena ada budaya Cinanya dengan dipadukan dengan budaya Islam itu ya. Oke, lanjut kita dua pertanyaan lagi ya. Apakah Anda merasakan pengaruh modernisasi dalam kegiatan masjid ini? Pengaruh modernisasi sebenarnya enggak juga karena saya lihat ini tuh masih ada unsur-unsur tradisional. Jadi kalau pengaruh modernisasi lebih ke pengaruh globalnya aja gitu kayak ya. Jadi perpaduan akulturasi gitu ya. Pertanyaan terakhir ya. Seberapa penting menurut Anda menjaga akulturasi budaya dalam Islam saat ini? Itu sangat penting sekali dan apa ya pentingnya tuh karena
kita tuh hmm, kayak dia tuh penting banget karena juga agar rakyat-rakyat kayak golongan-golongan misalnya seperti Cina gitu ya tidak merasa terdiskriminasi atau kayak misalnya kan ada stereotip Islam itu Arab atau gimana gitu kan. Dengan adanya kayak akulturasi budaya itu masyarakat Islam yang istilahnya golongan yang memang tidak terlabel Islam itu tidak merasa terdiskriminasi. Jadi menurut saya sangat penting. Oke baik, mungkin cukup segitu aja. Terima kasih Bu Jam atas wawancara singkatnya dan sekian, terima kasih. Sekian dari konten yang kami buat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.